Presiden Jokowi kan sangat mengkhawatirkan terjadi poco-poco. Sementara yang di sana kan masih mencoba membangun kedekatan secara artifisial dengan memasang baliho-baliho. Pemimpin itu tidak dilihat dari berapa banyak baliho yang dipasang. Kalau di dalam sistem presidensial, kerja keras dulu. Jadi jangan kerjanya sudah belum, sudah kemudian melakukan blocking terhadap berapa posisi. Bicara soal pemimpin yang kokoh, tadi Mas Hasto sampaikan ya, perlu pemimpin yang kokoh. Karena sudah dideklarasikan, berarti Pak Ganjar adalah dianggap calon presiden yang kokoh. Sekarang pertanyaannya, calon wakil presiden mana yang paling kokoh menurut PDIP? Ya, ini satu kesatuan kepemimpinan Tritunggal. Ya. Bung Karno dan Bung Hatta saling melengkapi, memiliki komitmen dan dedikasi bagi masa depan bangsa dan negara, pemimpin yang sudah digembleng. Maka bakal calon wakil presiden yang digodok ini kan terus-menerus dilakukan kajian secara dinamis. Chemistry-nya bagaimana, kesesuaian dengan Pak Ganjar, tapi juga hal-hal yang sifatnya elektoral. Meskipun dari pengalaman Pak Jokowi di 2014 dan 2019, yang paling penting tetap figur calon presiden. Pak JK ketika menjadi calon wakil presiden Pak Jokowi 2014, memang Sulawesi Selatan naik 78%. Ketika Pak JK tidak lagi menjadi calon wakil presiden, tinggal 44%. Itu ada faktor-faktor terkait dari daerah mana calon wakil presiden itu berasal. Tapi yang penting bagi kami adalah bagaimana Pak Ganjar yang diusung oleh beberapa partai politik, ada PD Perjuangan, ada P3, Hanura, Perindo, dan nanti akan ada beberapa partai politik yang bergabung, memiliki kesepahaman yang sama. Partai mana yang akan bergabung, Mas? Ya ada, kita sedang melakukan pendekatan. Tetapi dari pengalaman tahun 2019, wakil presiden ini kan juga punya fungsi sebagai konsolidator di antara partai-partai politik pengusung. Karena kami belajar dari tahun 2014. Ketika Pak Jokowi, Pak JK hanya diusung oleh partai politik dengan kekuatan hanya sekitar 24%, terbukti konsolidasi di parlemen mengalami kesulitan yang luar biasa, bahkan ada tsunami politik ketika seluruh pimpinan dewan saat itu oleh berbagai langkah-langkah pragmatis termasuk melalui politik uang, akhirnya pimpinan dan AKD semua diambil oleh partai politik yang tidak mendukung kepemimpinan Pak Jokowi, sehingga diperlukan 1,5 tahun. Kalau saat itu tidak ada tsunami politik, jalan tol sepanjang Sumatera sudah selesai. Tapi Pak Jokowi memerlukan 1,5 tahun. Belajar dari itu, maka sekarang kami mengedepankan konsolidasi partai politik agar Pak Ganjar Pranowo dan kemudian calon wakil presidennya nanti diusung oleh partai setidak-tidaknya memenuhi syarat-syarat simple majority di parlemen. Artinya siapapun calon ini, dia kalau fungsinya sebagai konsolidator, berarti orang yang harus juga datang dari partai politik dong, cawapresnya ini. Ya kalau pengalaman Pak JK 2014, beliau bukan pengurus Golkar. Tapi kan kemudian 2019, kayak Haji Ma'ruf Amin bukan pengurus partai politik. Bisa dari partai politik, bisa di luar partai politik. Yang penting memiliki kesepahaman yang sama dan betul-betul menjadi representasi dari kekuatan gotong royong yang mengusung Pak Ganjar. Beberapa waktu yang lalu kan Mbak Puan menyebut beberapa nama dan juga beberapa orang PDIP yang menyebut beberapa nama. Apakah hari ini ada perubahan dari nama-nama itu? Ya tetap 10 nama yang dilakukan kajian secara dinamis, juga melihat bagaimana personalitinya, leadershipnya, kemampuan kerjasamanya bagaimana, itu semua dilihat. Kapan akan diumumkan, Mas? Ya kalau saya sampaikan Juli dan Agustus ini kan bulan penggodokan, pematangan, sehingga September tentu siap, tapi kan juga harus melihat momentum. Dan nanti Ibu Megawati yang memang memiliki mandat untuk itu, dan dari pengalaman ya secara empiris 2014-2019 itu melalui dialog bersama-sama, meskipun kajian-kajian itu Ibu Mega melakukan, dan biasanya juga ada tradisi-tradisi yang dibangun karena apapun
kepemimpinan ini kan melanjutkan apa yang dilakukan oleh Bung Karno, Ibu Megawati Soekarno Putri, Presiden Jokowi, dan the next presiden. Sehingga masukan-masukan, dialog dengan Bapak Presiden itu juga akan dilakukan. Ya. Kemarin ada banyak perbincangan juga tentang hubungan Pak Prabowo dengan sebagai capres dengan PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo. Dan ada spekulasi bahwa kelihatannya ada kecenderungan paling tidak dari tafsiran-tafsiran orang bahwa mungkin Pak Jokowi juga memberi dukungan kepada Pak Prabowo. PDIP memandang hal ini bagaimana, Mas? Ya, sejak awal kan kami menyadari ada berbagai proyek-proyek politik untuk memisahkan antara Ibu Mega dan Presiden Jokowi, Pak Jokowi dan PDI Perjuangan. Itu dinamika politik yang biasa. Kami sudah kenyang dengan berbagai isu itu. Yang penting bagaimana di dalam arah ke depannya. Pak Jokowi dalam kapasitas beliau sebagai presiden harus memastikan bahwa proses transisi kepemimpinan ini bisa berjalan dengan baik. Pemilu berjalan dengan lebih demokratis, lebih berkualitas. Gagasan-gagasan yang disampaikan juga merupakan kesinambungan. Presiden Jokowi kan sangat mengkhawatirkan kalau ini terjadi poco-poco. Maka yang dipersiapkan oleh Presiden Jokowi kan ini estafet kemajuan. Gerbang kemajuan itu sudah diletakkan dan dibangun oleh beliau. Ya. Maka ketika kita menghadapi berbagai salah persepsi itu, kami langsung adakan rapat kerja nasional tanggal 6 Juni sampai 9. Dan ternyata di dalam arahan secara tertutup itu apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, direction yang beliau berikan itu sangat bagus dan kami jalankan dengan sebaik-baiknya. Sehingga akhirnya kami meyakini bahwa keputusan Rakernas yang ketiga yang menegaskan bahwa seluruh kebijakan program legasi dari Presiden Jokowi terkait dengan kepemimpinan Indonesia bagi dunia, hilirisasi industri, pemindahan ibu kota, loncatan kemajuan dengan memanfaatkan bonus demografi, itulah diputuskan dalam Rakernas 3 untuk dilanjutkan. Sementara yang di sana kan masih mencoba membangun kedekatan secara artifisial dengan memasang baliho-baliho. Buat kami kedekatan ini secara ideologis, secara kultural, secara historis, bahkan karakter kepemimpinan antara Presiden Jokowi dengan Pak Ganjar ini match betul. Kepemimpinan yang turun ke bawah, yang belusukan. Pak Jokowi itu 2014-2019 ketika calon presiden nggak mau loh baliho-balihonya dipasang. Ketika menjadi calon gubernur juga sama loh. Karena kita mengedukasi masyarakat. Pemimpin itu tidak dilihat dari berapa banyak baliho yang dipasang, tetapi dari komitmen kerja keras, dari staminanya, dari kemampuan mendengarkan, dari kemampuan teknokratiknya, dari keteguhan di dalam prinsip punya nyali. Itu yang ditunjukkan oleh pemimpin dan pemimpin itu berkesinambungan. Maka estafet kepemimpinan antara Bung Karno, Ibu Mega, Pak Jokowi dan ke depan Pak Ganjar Pranowo itu benang merahnya sangat jelas dan itu dikukuhkan di dalam keputusan Rakernas partai. Tidak ada partai yang melakukan seperti PDI. Spekulasinya kan muncul karena waktu itu ada peristiwa di mana Gibran bicara dengan Pak Prabowo, lalu ada diskusi di DPP dengan Gibran. Kita publik berspekulasi bahwa ada hubungan yang tidak smooth. Itu bukan publik yang berspekulasi, itu beberapa pengamat-pengamat politik yang punya afiliasi dengan Pak Prabowo yang berspekulasi. Kalau publik jelas, buktinya dulu 2019 kan ada partai yang berkampanye kan, Nasdem partaiku, Jokowi presidenku. Rakyat sudah melihat bagaimana hubungan emosional, kultural, historis. Tapi sebagai dinamika itu hal yang wajar. Buat PD Perjuangan yang penting terus bergerak ke bawah, memperkuat akar rumput, bekerja dengan nyata. Dan kita lihat misalnya Pak Ganjar.
ketika melakukan belusukan, ketika datang di tengah rakyat, yang membedakan dengan yang lain itu apa sih? Kan adanya euforia, ada antusiasme. Seorang pemimpin yang menyatu dengan rakyat itu nggak bisa ditipu-tipu oleh manipulasi elektoral pencitraan, tetapi bisa dilihat dari hubungan batinnya, kedekatannya. Itu yang dibangun oleh PD Perjuangan, sehingga kami mendorong Pak Ganjar misalnya dengan Pak Jokowi itu sesuatu yang sifatnya substantif, sesuatu yang sifatnya genuine, sesuatu yang bukan direkayasa, sesuatu yang memang ya karena DNA-nya sama. Itu yang dilihat oleh rakyat. Jadi rakyat ini jauh lebih cerdas daripada mereka-mereka yang sudah punya afiliasi dengan calon-calon tertentu. Ini yang diyakini oleh PDI Perjuangan. Jadi kalau begitu skenario Pak Ganjar berpasangan dengan Pak Prabowo masih mungkin? Berbagai dinamika di dalam politik. Politik kan the art of possibilities. Ya. Sehingga dengan melihat berbagai kemungkinan, apalagi Presiden Jokowi ketika 1 hari setelah Pak Ganjar diumumkan pada tanggal 22 April, kan juga telah menyebut berbagai nama-nama. Sehingga apa yang disebut oleh Presiden Jokowi, ada 7 nama saat itu, ditambahkan oleh Bu Mega sehingga menjadi 10 nama. Itu kan masih masuk di dalam radar yang harus dicermati. Tetapi di dalam hubungan antara capres dan cawapres itu kan juga ada hubungan chemistry-nya. Ya. Historisnya ada. Sehingga nanti waktu yang akan membuktikan siapa yang akan menjadi pendamping dari Pak Ganjar. Tapi sebagai kemungkinan ya terbuka karena sudah endorse juga oleh Presiden Jokowi. Ya. Kalau ngomong-ngomong the art of possibility, Mbak Puan ketemu dengan AHY itu bagian dari the art of possibility atau apa, Mas? Ya bagian dari, kan kita Rakernas itu kan kita awali dengan tanggal 6 Juni. Ya. Itu pas lahirnya Bung Karno. Kemudian berakhir pas tanggal 8 Juni wafatnya almarhum Pak Taufik. Di dalam pidato Ibu Mega itu kan juga mengangkat kepemimpinan almarhum Pak Taufik dengan 4 pilar, kehidupan berbangsa dan bernegara, kepemimpinan yang berdialog, kepemimpinan yang menyatukan, kepemimpinan yang menang. Kalau Pak Taufik itu tidak 5-0, tetapi 3-2 lah, kita ini berbagi. Ini Pak Taufik. Ya. Nah sehingga dengan cara itu kemudian kita jabarkan. Dan kebetulan arahan dari Ibu Mega seperti itu, arahan dari Presiden Jokowi juga sebangun. Sehingga kemudian dibangunlah dialog. Bahwa boleh jadi platform partai berbeda. Tetapi komunikasi dan koordinasi itu penting. Maka kemudian Mbak Puan juga menyebut, karena berdasarkan hasil survei nama Mas AHY ada. Dan kemudian saya sebagai sekjen juga terus gerak cepat. Pasca Rakernas saya bertemu dengan Sekjen Partai Demokrat, Mas Teuku Rifki. Bahkan tempatnya pun kami pilih di restoran Ayam Berkah. Jadi PD Perjuangan ini partai yang memang menjadi pemersatu bangsa. Kecuali hal-hal yang memang sifatnya berbeda. Itu boleh. Perbedaan di dalam kehidupan politik itu hal yang biasa. Yang penting bagaimana kita melakukan dialog. Dan ternyata setelah Mbak Puan ketemu sama Mas AHY, cara memanggilnya aja udah seperti kakak dan adik. Sehingga ruang-ruang dialog kami ciptakan, ruang koordinasi, meskipun pada saat bersamaan kami tetap menghormati etika politik bahwa Partai Demokrat sudah membangun kerjasama dengan PKS dan Partai Nasdem. Ini yang tidak diganggu oleh PDI Perjuangan. Jadi tujuan pertemuan itu apa? Ya berdialog dan kemudian mencairkan berbagai stigma yang sepertinya itu perbedaannya sangat tajam, tidak bisa bertemu. Buktinya di bawah kepemimpinan Mbak Puan selaku Ketua DPR, seluruh fraksi bisa bekerja sama dengan baik sehingga pandemi COVID-19 bisa diatasi, di mana antara upaya memulihkan kesehatan masyarakat, membangun imunitas masyarakat, dengan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai keseimbangan yang sangat baik. Soalnya begini, banyak juga yang berpendapat kalau bicara-bicara dengan teman-teman partai politik yang lain, seringkali memandang PDIP ini partai yang dibilang sombong. Bu Mega kemarin juga menyebut ya waktu pidato GBK bahwa Bu Mega mendengar ada pandangan-pandangan bagaimana berdiskusi dengan PDIP itu relatif agak susah. Pandangan Mas Hasto bagaimana terhadap pandangan-pandangan itu? Ya, kita ini kan kader dari partai lain saja yang dicalonkan PDI aja.
itu dididik di PDI Perjuangan dalam sekolah partai. Jadi sombong itu kan hanya mereka yang ingin menurunkan elektoral PDI Perjuangan. Itu kan orang tertentu. Itu kita bisa bertemu dengan baik. Aja Ibu Mega ini kan menjaga kesetaraan sama. Ketika mau bertemu dengan ketua umum partai politik, Ibu Mega kan memperlakukan semua secara setara. Maka menugaskan Mbak Puan, ada Pak Said Abdullah, ada Pak Oli Dodo Kambe, saya juga ditugaskan untuk bertemu. PD Perjuangan ini sangat cair kecuali hal-hal yang memang sifatnya sangat prinsip terhadap radikalisme, terorisme. Kami nggak mengenal kompromi. Terhadap gagasan-gagasan yang ingin mengganti Pancasila, kami nggak mengenal kompromi. Sehingga itu yang mereka kemudian menyuarakan. Sepertinya kami ini seperti itu. Padahal di dalam pilkada kami banyak bekerja sama, tidak ada persoalan. Jadi itu menurut saya bagian dari dinamika elektoral menjelang pemilu. Kalau dengan PKS dan Demokrat dalam pilkada koalisi PDIP di daerah mana ya dengan mereka? Sebenarnya kalau karena memang PKS memang berbeda ya. Itu tidak bisa kita tutupin. Secara ideologi itu berbeda, kulturnya juga berbeda. Sehingga ketika tidak ada opsi lain, nah di situ. Tetapi bukan berarti kita tidak komunikasi. Saya berkomunikasi dengan baik dengan Sekjen PKS, ya kami membangun secara intens dan kemudian juga dengan partai lain. Jadi harus dibedakan antara keputusan-keputusan politik dan komunikasi. Komunikasi kami bisa semuanya. Bahkan ketika ulang tahun PKS itu Pak Baskara juga ditugaskan untuk mewakili PDI Perjuangan dan Mbak Puan untuk hadir. Ya sehingga dan kemudian terakhir kan sesuatu yang menggembirakan kan juga PKS kan juga mencoba bergeser ke tengah. Ini yang kemudian kami dialogkan. Sehingga politik itu membangun kesepahaman. Karena partai juga tidak bisa berdiri dalam kesendirian pada sikapnya tanpa melihat apa yang menjadi kehendak rakyat. Misalnya PDI Perjuangan dulu dikritik sebagai partai yang sandal jepit dalam pengertian kekuatan grassroots tetapi tidak mempersiapkan kadernya dengan baik. Kami jawab pada tahun 2000 dengan keputusan Kongres yang pertama, partai melakukan kaderisasi. Bahkan rekrutmen calon-calon ketua departemen pada tahun itu sudah melalui psikotes. Termasuk saya ketika mau masuk departemen yang melakukan psikotes itu saat itu Pak Ganjar. Jadi saya, Mas Bambang Pacul, Aryo Bimo. Yang menguji Pak Ganjar? Ya menguji Pak Ganjar saat itu. Itu karena merespon kritik. Ini kok PDI kok partai sepertinya kekuatan otot mau melawan Pak Harto terus menerus. Ketika Pak Harto sudah jatuh masih mau melawan. Karena memang proses pelembagaan partai itu tidak dilakukan selama 32 tahun Orde Baru. Bayangkan selama zaman Pak Harto, partai hanya bisa 1 kali melakukan kaderisasi. Seluruh kaum cerdik pandai itu masuk ke Golkar. Yang bergabung ke PDI Perjuangan. Yang punya fighting spirit untuk melawan rejim Orde Baru. Karena perlakuan rejim otoriter yang sangat masif menempatkan PDI Perjuangan hanya sekedar aksesoris demokrasi. Kami melakukan perlawanan. DNA perlawanan inilah ada yang terikut. Maka kemudian ketika masyarakat mengkritik PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu tahun 99 yang dinilai tidak perform, kami melakukan banyak perubahan dengan pelembagaan partai, dengan kaderisasi secara sistemik dan itu terus-menerus dilakukan. Maka kemudian kami juga mengusulkan sistem proporsional tertutup meskipun kami bukan pihak yang melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Tetapi ketika keputusan MK tetap terbuka, ya kami cepat beradaptasi. Maka kemudian saya juga melakukan riset secara khusus tentang pentingnya pelembagaan partai. Jadi kami ini partai yang sebenarnya ya kuat di akar rumput, tetapi partai yang punya tradisi pembelajar yang baik. Kritik-kritik yang dilakukan, ada yang mengatakan PDI sombong, meskipun itu bagian dari dinamika elektoral, tetap kami tanggapi, kami respon. Ketika mau ulang tahun partai,
itu menjadi momentum yang sangat baik bagi PDI Perjuangan untuk mengundang para pihak. Mereka datang ke PDI hanya satu, apa kritik yang diberikan kepada PDI Perjuangan. Dan kami melakukan pembenahan secara organisasi karena kami mendudukkan PDI Perjuangan ini sebagai partai yang kokoh dalam pemikiran-pemikiran Bung Karno, tetapi kami yang adaptif dengan kemajuan zaman. Kami menjadi partai digital yang pertama. Kami memiliki 2 ISO 5001 tentang quality management, yang kedua ISO 55001 tentang manajemen aset. Nggak ada partai yang memiliki kualifikasi seperti kami. Tapi ini semua membuat bagaimana keberpihakan partai pada akar rumput partai itu betul-betul dapat dijabarkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Waktu ulang tahun yang perayaan di Kemayoran sekalian diluncurkan apps marketplace ya. Itu sekarang setelah berapa bulan bagaimana itu Mas perkembangannya? Cukup bagus, itu media pintar PDI Perjuangan. Menjadi wahana bagi kader-kader PDI Perjuangan untuk saling berinteraksi, baik secara politik, kemudian sesuai dengan hobinya. Yang tapi masuk hobinya situ bercocok tanam. harus masuk apps itu harus punya KTA. Ya, sementara ini memang itu yang punya KTA, karena ini kan proses untuk sharing the idea. Ya, seluruh gagasan-gagasan terhadap masa depan, tapi juga politik yang membumi, politik yang berkebudayaan, politik yang menyenangkan. Maka di dalam MPP tersebut juga banyak aplikasi-aplikasi yang menarik, termasuk linkage dengan UMKM. Kembali ke Pilpres kalau boleh saya tanya lagi Mas. Ini kan koalisi ada Nasdem, PKS, Demokrat, lalu ada PDIP dengan Perindo, P3, lalu ada Golkar dengan PAN. Politik ini kan mengelola kepentingan. Kalau menang kan harus sudah disettle ini bagian-bagiannya kira-kira gitu ya. Ini hal yang wajar aja sebetulnya. Cuma publik kadang-kadang merasa ini kok bagi-bagi gitu. Tapi kan itu sebetulnya wajar. Buat PDIP, kalau saya boleh tanya, portofolio kementerian apa yang non-negotiable? Jadi bedanya PDI Perjuangan dengan yang lain, karena kita ini kan mengusung mengedepankan sistem presidensial. Kalau di dalam sistem parlementer itu koalisi dibangun dengan kesepakatan-kesepakatan supaya pemerintahan bisa terbentuk, maka berbagai porsi-porsi itu diatur di depan. Kalau di dalam sistem presidensial kerja keras dulu. Toh PDI Perjuangan dari pengalaman ketika kami berkuasa, 2001 ketika Ibu Mega menjadi presiden, 2014 ketika Pak Jokowi menjadi presiden 2019, kami kan mengimplementasikan prinsip-prinsip gotong royong itu. Tapi jadi jangan belum bekerjanya sudah belum, sudah kemudian melakukan blocking terhadap berapa posisi. Bahwa itu masuk juga dalam dialog, itu merupakan hal yang biasa yang terjadi. Tetapi kita hormati dong presiden dengan hak prerogatifnya. Yang diberikan arahan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri kepada Pak Ganjar ketika mau ditetapkan sebagai calon presiden kan sangat simpel, tetapi memiliki suatu fundamen karakter yang sangat kuat. Karena di situ Ibu Mega mengatakan jadilah pemimpin yang baik, bijaksana dan baik. Demikian pula di dalam membangun kerjasama partai politik, fokusnya bagaimana agar negara ini baik. Nah, maksud saya begini, setelah 10 tahun sebelumnya kan di luar oposisi selama masa Pak SBY. Setelah 10 tahun melihat portofolio mana yang menurut Mas Hasto atau PDIP yang non-negotiable dalam arti tafsiran ideologis tadi. Ya kita menang dulu lah, berjuang dulu. Berjuang dulu, jangan main blok-blok di depan. Karena kita ini kan persatuan. Bahkan kemarin puncak bulan Bung Karno itu temanya kepalkan tangan persatuan untuk Indonesia Raya. Prinsipnya adalah seluruh menteri-menteri nantinya harus betul-betul profesional, mampu menjawab tantangan-tantangan zaman, tapi menyelesaikan masalah rakyat, kerjasamanya, dan kemudian apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi itu menjadi modal di dalam mempercepat kemajuan. Karena sekali lagi kita ini sistem presidensial. Coba bayangkan ketika Ibu Megawati menjadi presiden, saat itu kan mengatasi krisis ekonomi.
semua menteri-menterinya kan disebut sebagai the dream team Ya. oleh kalangan yang memang memiliki kepakaran di bidangnya. Menteri Sekretaris Negara diisi oleh Pak Bambang Kesawo, Menteri Luar Negeri diisi oleh Pak Hasan Wirayuda, semuanya kan pakar-pakar. Menteri Ekonomi oleh Pak Budiono. Di situ kepentingan partai menyatu dengan kepentingan bangsa dan negara. Yang penting bangsa ini bisa keluar dari krisis. Itu ketika Ibu Mega menjadi presiden. Itu menjadi kultur kepemimpinan PDI Perjuangan. Sehingga kita bukan partai yang ngeblok-ngeblok di depan. Kita partai yang berjuang. Nah, ketika berjuang ini berhasil, kita lihat apa yang menjadi harapan rakyat kepada pemimpin itu. Itulah yang kemudian dijalankan dengan sebaik-baiknya, termasuk seluruh janji-janji dari partai, janji-janji dari Pak Ganjar Pranowo. Itu yang kemudian diformulasikan di dalam kebijakan strategis. Jadi berjuang, namanya aja PDI Perjuangan. Bukan berbagi di depan, berjuang bersama-sama. Kami pasti sebagai partai politik yang dipercaya rakyat, itu mengulurkan tangan kerjasama dengan partai politik yang lain. Oke. Sekarang Mas Hasto ini tugasnya berat, kesibukannya padat. Kalau sebagai sekjen, tipikal kegiatan Mas Hasto sehari-hari itu bagaimana, Mas? Dari bangun tidur, ini aja tadi pergi ke sana kemari, ya kan, jadwal agak kita undur. Itu tipikal kegiatan Mas Hasto sebagai sekjen ini bagaimana tuh cara menjaga disiplin dan Spartan? Ya kan, kita kan partai pelopor, jadi harus disiplin, harus memberikan contoh. Disiplin yang paling simpel itu kan disiplin waktu. Meningkat lagi disiplin dalam hal komunikasi. Meningkat lagi, terus disiplin bertindak, disiplin berbicara, dan kemudian disiplin dalam berpikir agar sesuai dengan ideologi dan platform partai. Kalau saya simpel aja, kebetulan saya ini kan manusia biasa, tidak sempurna. Sehingga saya fokus tugas sebagai sekjen. Maka saya mengatakan saya nggak bisa rangkap jabatan. Ketika Ibu Megawati menanyakan ke saya, Presiden Jokowi juga pernah menanyakan ke saya, apakah mau masuk di kabinet. Buat saya, tugas di partai itu juga tugas yang sama terhormatnya dengan tugas di pemerintahan. Apalagi kalau kita bisa mendorong perubahan-perubahan di partai. Sehingga partai bisa dipercaya rakyat. Nah, dari Bu Mega ini PR-nya kan banyak sekali. Saya ini jadi sekjen dimulai dari tukang ketik. Sehingga seluruh mimpi Bu Mega itu udah masuk dalam pikiran saya. Itu yang kemudian kami jalankan. PR-nya begitu banyak. Tetapi yang sangat penting itu adalah bagaimana membangun visi masa depan. Maka saat ini di luar kesibukan sebagai sekjen, saya juga mengambil doktor di UI tentang pelembagaan partai. Jadi setiap hari saya coba wawancara secara mendalam. Minggu yang lalu dengan Markus Metzner, saya tanya pandangan-pandangannya tentang pelembagaan partai. Nah, besok juga ada wawancara dengan Pak Heri Ahmadi, karena beliau yang menjadi salah satu arsitek sekolah partai saat itu. Nah, sehingga kami dalami itu. Tapi ya di luar itu, yang penting dengan passion. Ketika kita menjalankan sesuatunya itu dengan passion, dengan disiplin, itu tugas-tugas seberat apapun dapat kita jalankan dengan baik. Dan yang penting adalah kepentingan partai, rakyat, bangsa, dan negara itu memang di atas segalanya. Buktinya seluruh gagasan Bu Mega tentang kapal rumah sakit, tentang kantor partai. Mas Philips 2 tahun ini kami berhasil membangun 122 kantor di seluruh Indonesia. Itu milik partai dan tidak boleh diperjualbelikan. Maka kemudian kami tingkatkan dengan ISO manajemen aset. Ini sesuatu hal yang nampaknya sederhana. Tapi kantor-kantor partai ini sebagai pusat pengorganisasian rakyat, sebagai bagaimana desain dari partai untuk menjawab berbagai persoalan rakyat, bangsa, dan negara. Kami banyak mengirimkan kader-kader muda PDI Perjuangan ke luar negeri untuk belajar. Kami punya Megawati Fellowship bagi mereka yang akan belajar tentang policy yang sifatnya strategis, yang mampu merubah kondisi rakyat Indonesia agar lebih baik. Kami punya. Sehingga infrastruktur inilah yang kami bangun, dan itu bagian dari tugas sekjen, termasuk menyelesaikan ya berbagai ada persoalan-persoalan dengan cara musyawarah. Ketika semuanya dilaksanakan dengan baik,
ya hasilnya baik. Karena saya itu prinsipnya sederhana. Dalil filsafat itu kan ketika seluruh syarat-syarat terpenuhi, terjadilah itu. Kami sekarang sedang merancang adanya suatu mobil bioskop yang nantinya akan diluncurkan oleh Ibu Mega untuk mendidik rakyat dengan sarana komunikasi yang juga modern. Itu kami akan luncurkan. Kami mendorong setiap kepala daerah dari PD Perjuangan itu punya kebun raya agar seluruh pohon-pohon langka itu bisa diselamatkan. Kami itu partai yang mungkin dianggap aneh. Kami mengeluarkan instruksi dan kami ingatkan terus-menerus kalau ada pohon yang sangat tua dan mau ditebang, agar kader partai cepat-cepat menjadi orang tua asuh dari pohon itu. Untuk menjaga bahwa berpolitik itu juga merawat kehidupan, merawat pertiwi. Kami sudah punya buku namanya Merawat Pertiwi sebagai panduan dari kader-kader PD Perjuangan untuk betul-betul menjaga alam raya ini dengan sebaik-baiknya. Kalau orang berpikir, ngapain nanam-nanam pohon? Kan tidak ada kaitan dengan elektoral. Daripada nanam pohon, mendingan untuk masang-masang spanduk. Tapi buat kami, politik itu diukur kepemimpinannya bukan hanya sekarang, tapi dampaknya bagi masa depan. Itulah yang kami selalu diingatkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Maka sebagai sekjen ya, saya enjoy saja seluruh tugas-tugas dijalankan dengan baik. Setidaknya dibandingkan dengan partai lain, kami punya suatu competitive advantage. Dari waktunya, dari bangun pagi sampai mau tidur, kan kami total buat partai. Ya adalah berbagai aktivitas-aktivitas pribadi. Tapi kalau partai lain kan banyak yang merangkap sekjennya. Nah sehingga dari konteks itu pun secara time management paling tidak kami lebih unggul daripada yang lain. Nah itu, maka Bu Mega itu inginnya total. Ya. Setiap kader partai. Karena partai harus memberikan jawaban terhadap masa depan dengan menyelesaikan berbagai masalah-masalah rakyat. Kalau 2013 tahun lagi yang dimimpikan oleh Pak Jokowi sebagai momentum satu-satunya untuk mengalami loncatan, itu tidak dijalankan dengan baik oleh PDI Perjuangan, ya kami punya tanggung jawab bagi masa depan yang harus kami persiapkan dengan sebaik-baiknya. Maka kami saat ini, Bu Mega kemarin sebelum ke Bali, beliau lagi di Bali sekarang, memerintahkan agar kami membuat brosur tentang stunting. Nanti untuk dibagi ke rakyat, betapa pentingnya untuk memenuhi gizi yang cukup bagi anak-anak kita. Jadi berpolitik itu berbicara tentang masa depan, desain masa depan, dan itu harus dimulai dengan kepemimpinan ideologis dan intelektual. Ya. Nah, Mas Hasto ini total sekali berpolitik. Pertanyaan saya, kalau bukan jadi politisi, Mas Hasto membayangkan Mas Hasto ini jadi apa? Saya itu DNA-nya jadi dosen. Sehingga untuk kita kan pernah diajarkan ya tidak perlu khawatir lah tentang hidup dan penghidupan itu selama kita berbuat baik. Ya tidak mengganggu rezeki orang. Terus membangun jejaring. Jadi saya sekarang sudah mempersiapkan, saya setiap ya 3 bulan itu menulis jurnal, itu saya targetkan. Karena nanti kalau pensiun saya mau menjadi pengajar saja. Itu sehingga ya moga-moga bisa menjadi profesor ke depan. Sehingga itu pengalaman selama ini di dalam membangun partai itu juga bisa menjadi pembelajaran. Semua ilmu yang saya gali itu secara otentik itu berasal dari Ibu Mega. Tugas saya itu hanya menjabarkan dari pemikiran-pemikiran Ibu Mega yang menurut saya memang sangat luar biasa, termasuk di dalam membangun partai. Saya agak kaget ketika saya membaca teori tentang kepemimpinan strategis, teori tentang institusionalisasi partai, manajemen partai, antara teori dan kemudian yang disampaikan Bu Mega itu sama. Lalu saya mikir-mikir, kenapa bisa sama ya? Oh ternyata sama-sama, karena Bu Mega itu berbicara politik kebenaran. Meskipun beliau sering dibully, tapi Bu Mega kan berbicara politik kebenaran. Orang lain mungkin tidak menanggapi dengan cara berbeda. Contohnya, ketika Ibu Mega menanggapi antrian minyak goreng. Ibu Mega mengatakan, jangan hanya dong goreng-goreng saja. Emangnya kita nggak bisa dengan rebusan, kemudian dikukus. Nah, sekarang tadi pagi saya menerima laporan hasil penelitian. Makanan yang direbus itu ternyata jauh lebih baik untuk kesehatan, termasuk untuk mencegah stunting daripada makanan yang digoreng. Nah ini hasil penelitian tadi pagi yang saya terima.
Padahal dulu ibu dibully ketika mengatakan itu. Padahal maksudnya adalah dari yang disampaikan oleh Ibu, pikirkan juga dong anaknya ini bagaimana dengan berbagai opsi makanan yang sehat. Jangan dibiasakan dari kecil makanan gorengan. Ini tidak baik. Kolesterolnya tinggi, dampak dari kolesterol itu semua kami diajarkan. Oke, Mas Hasto, saya bertanya tentang kalau bukan politisi, Mas Hasto menjadi apa? Tapi jawabannya tetap kayaknya memang sudah DNA-nya jadi politisi. Karena yang dijelaskan adalah tentang bagaimana Mas Hasto dan PDIP. Terima kasih Mas Hasto, Mas Hasto Sama-sama. waktunya. Demikian tadi perbincangan saya dengan Mas Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan. Sampai jumpa di episode Tenggara Talks berikutnya.